Tahun ini adalah tahun kepindahannya ke SMA favorit yang berada di kotanya. Tahun ini juga merupakan tahun yang berat bagi Eugene, karena ayahnya sedang sakit dan keuangan keluarganya lagi bermasalah, tapi orang tuanya selalu mencoba yang terbaik untuk anaknya. Mereka menabung agar Eugene bisa masuk sekolah favorit di kota tersebut, sehingga mempermudahkannya untuk masuk perguruan tinggi nantinya. Eugene berjalan memasuki sekolah barunya. Kemudian, ada seorang laki-laki mengenakan jaket berwarna hitam menggunakan sepeda motor. Ia lewat di samping Eugene. Tak sengaja, laki-laki tersebut menginjak selang air sehingga selang air tersebut pecah dan airnya mengenai Eugene. Pria ini bernama Cheng Zeng, merupakan orang kaya generasi kedua dari seorang pejabat yang terkemuka dan juga merupakan pangeran pujaan di sekolahnya. Eugene mendatangi Cheng Zeng dengan emosi dan berkata, "Apa kamu tak bisa naik motor?" Namun tiba-tiba ada bola baseball hampir mengenai Eugene. Untung saja dengan cepat Cheng Zeng dapat menangkapnya. Bukannya minta maaf karena menyebabkan baju Eugene basah kuyup, Cheng Zeng hanya tersenyum lalu berkata, "Lain kali hati-hati ya," kemudian beranjak pergi. Dari situlah membuat Eugene tak suka dengan Cheng Zeng. Di koridor sekolah, saat Eugene memasuki peralatannya ke dalam loker, Fu Huao mendekati Eugene. Mereka pun berkenalan. Mo Fu Huao memiliki latar belakang keluarga yang sama dengan Eugene, yaitu dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ia menjadi teman pertama dan satu-satunya bagi Eugene di sekolah. Kemudian ada Meng Su, merupakan pacar masa kecilnya Cheng Zeng. Sama seperti Cheng Zeng, ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Saat di sekolah, ia selalu menganggap Eugene sebagai musuhnya. Di dekat Meng Su selalu ada Song Ming yang selalu mengikuti Meng Su. Song Ming sangat penurut pada Meng Su, tapi dia baik dan ramah pada Eugene. Dan terakhir ada Zhou Ziyi, yaitu teman dekat dari Cheng Zeng. Cowok yang banyak gaya dan suka mengganggu orang lain. Scene berganti ke dalam kelas. Di dalam kelas, Mo Fu Hua menyuruh Eugene duduk di belakang Cheng Zeng. Saat menuju ke kursi, tiba-tiba Cheng Zeng berdiri lalu pindah duduk di belakang, sehingga Eugene duduk di depannya. Tak terasa hari demi hari telah berlalu. Hari ini pun merupakan pembagian hasil ujian matematika. Melihat hasil yang diperoleh Eugene, Ziyi mengejek Eugene yang hanya 4 poin lebih tinggi darinya, yaitu 52. Eugene hanya diam diejek seperti itu, berbanding terbalik dengan Cheng Zeng yang mendapat nilai yang sempurna. Eugene ingin keluar kelas, tapi dengan diam-diam membawa sebuah buku. Cheng Zeng curiga Eugene ingin menyontek, ia pun langsung merebut buku itu dari Eugene. Padahal sebenarnya, Eugene hanya menyembunyikan pembalut di dalam buku itu. Eugene hanya bisa menahan malu karena pembalutnya jatuh dari buku itu. Ia pun segera lari pergi dari kelas. Cheng Zeng jadi merasa bersalah. Saat pelajaran tengah berlangsung di kelas, Cheng Zeng berusaha memanggil Eugene tapi tak dihiraukan. Lalu ia melempar buku Eugene tadi ke meja Eugene. Karena merasa terganggu dengan sikap Cheng Zeng, Eugene pun sengaja memundurkan kursinya, tapi tanpa sengaja mengenai kaki Cheng Zeng. Cheng Zeng ingin berteriak kesakitan tapi menahannya. Eugene yang penasaran dengan buku yang dilemparkan Cheng Zeng, ia pun membukanya. Ternyata, soal-soal di buku itu telah dijawab oleh Cheng Zeng bahkan dengan cara mengerjakannya. Di atas atap sekolah, Eugene sedang merenung. Tiba-tiba Cheng Zeng datang menarik rambutnya. Karena tak suka dengan sikap Cheng Zeng, Eugene bergegas ingin pergi tapi ditahan oleh Cheng Zeng. Cheng Zeng menawarkan bantuan untuk mengajari Eugene matematika. Awalnya Eugene menolak, tapi ia teringat kembali saat dipanggil Guru Wang. Guru Wang menceramahinya untuk berusaha lebih keras lagi agar nilainya menjadi bagus, karena ia tahu tak mudah untuk Eugene agar bisa masuk ke sekolah ini. Setelah memikirnya, Eugene setuju menerima bantuan Cheng Zeng. Eugene dan Cheng Zeng janjian setiap selesai sekolah, mereka akan belajar di atas atap sekolah. Bagi Eugene, ternyata diajari oleh Cheng Zeng sangat menyenangkan, walaupun terkadang Cheng Zeng bertingkah menjengkelkan. Waktu pun berlalu. Saat pembagian hasil ujian matematika, Eugene berhasil mendapatkan nilai 85. Ia pun tersenyum bahagia. Melihat pencapaian Eugene, Cheng Zeng pun tersenyum. Semenjak itu, hubungan keduanya mulai berkembang. Eugene dan Cheng Zeng mulai memahami sifat masing-masing. Eugene dan Fu Huao sedang jalan-jalan sambil mengobrol di taman sekolah. Tiba-tiba Fu Huao menarik Eugene untuk menonton baseball. Eugene mengira Fu Huao mulai tertarik dengan baseball karena ingin menontonnya. Tapi Fu Huao berkata, ia tertarik menonton baseball karena ada Zhou Ziyi di sana, sambil menatap Zhou Ziyi dengan senyuman. Diam-diam Eugene juga memperhatikan Cheng Zeng. Tak lama seorang siswa memanggil Eugene. "Guru Wang memanggilmu," kata siswa tersebut.
Cheng Zeng bingung melihat Yujin tiba-tiba pergi dari barisan penonton. Cheng Zeng pun mendatangi Fu Huao dan berkata, "Di mana Yujin? Ada sesuatu yang terjadi dengan keluarganya. Dia harus pulang," kata Fu Huao. Semenjak Yujin pergi, Cheng Zeng merasa tak semangat di sekolah. Saat pelajaran berlangsung, ia hanya melamun sambil menatap kursi Yujin yang kosong. Hari demi hari berlalu. Karena tak semangat sekolah, Cheng Zeng bahkan tidur di kelas. Cheng Zeng terbangun saat ada gadis yang duduk di kursi Yujin. Ternyata itu Fu Huao. Cheng Zeng menegur Fu Huao untuk tidak duduk di kursi itu. Fu Huao berkata, Yujin yang memintanya untuk tukaran tempat duduk. Fu Huao memberi kode kepada Cheng Zeng bahwa Yujin sudah kembali. Mendengar hal itu, Cheng Zeng segera berlari menuju asrama Yujin. Ia menggedor-gedor pintu kamar Yujin. Saat Yujin membuka pintu, Cheng Zeng langsung menyodorkan banyak pertanyaan. "Kenapa kau tukaran tempat duduk? Apa aku ada berbuat salah? Jelaskan padaku apa salahku. Aku tak akan mengganggumu lagi sampai ujian masuk perguruan tinggi." Namun Yujin meminta Cheng Zeng pergi karena ia tak ingin membicarakannya. Cheng Zeng tidak ingin pergi, setidaknya ia ingin Yujin menjawab pertanyaannya. Dengan berat hati, Yujin memperlihatkan tanda, yaitu kain hitam di lengan kiri atasnya. Tanda tersebut artinya sedang berkabung atau berduka. Dapat disimpulkan, ayah Yujin telah meninggal dunia. Untuk melampiaskan rasa sedihnya, Yujin memilih untuk berlari mengelilingi lapangan di sekolah. Diam-diam, Cheng Zeng mengikutinya dari belakang. Melihat Yujin sangat sedih, Cheng Zeng tidak berani mendekatinya. Dan Cheng Zeng pun menepati janjinya bahwa ia tak akan menemui atau mengganggu Yujin sampai ujian masuk perguruan tinggi. Tibalah akhirnya masa-masa terakhir kelas 3 SMA. Mereka semua berharap dapat meraih cita-cita dan sukses. Di pesta kelulusan, Cheng Zeng terus memperhatikan Yujin yang duduk bersama Fu Huao. Mengsu berusaha mengalihkan perhatian Cheng Zeng dari Yujin. Namun akhirnya, Cheng Zeng memberanikan diri mengajak Yujin untuk berdansa. Yujin berusaha menolaknya, tapi Cheng Zeng langsung menariknya. Dan akhirnya mereka pun berdansa. Mengsu hanya dapat melihatnya dengan rasa patah hati. Song Ming mendekati Mengsu dan berusaha menghiburnya. Pada malam itu, Cheng Zeng memberanikan diri untuk menyatakan cintanya pada Yujin. "Su Yujin, jadilah pacarku. Su Yujin, ikutlah denganku ke Beijing. Su Yujin, tetaplah bersamaku," ucap Cheng Zeng dengan suara yang nyaring sambil menatap langit. Namun Yujin tidak menerima ataupun menolak pernyataan cinta dari Cheng Zeng. Yujin hanya tersenyum sambil mengucapkan selamat malam lalu pergi meninggalkan Cheng Zeng. Waktu pun berlalu dan memasuki tahun 2009. Sekarang Yujin sudah jadi mahasiswa. Ia tak pernah lagi mendengar kabar tentang Cheng Zeng. Setiap hari, Yujin pergi ke kampus menggunakan sepeda. Untuk membantu ibunya membiayai kuliah, Yujin bekerja sampingan sebagai penjaga perpustakaan. Di perpustakaan, Yujin bertemu staf lainnya yaitu Suan Juan. Keesokan harinya, mereka bekerja sampingan lain lagi yaitu menawarkan produk air minum. Seiring waktu, mereka menjadi sangat akrab. Kemudian Yujin bertemu dengan Fu Huao. Menurut Fu Huao, Yujin beruntung bertemu dengan Juan. "Dia baik dan sepertinya dia menyukaimu," kata Fu Huao. Kemudian Yujin pun menjawab, "Jangan bicara ngawur." Saat mereka tengah asik mengobrol, ada suara memanggil nama Yujin. Yujin mencari asal suara itu. Tiba-tiba Cheng Zeng muncul. Yujin sebenarnya senang bertemu dengan Cheng Zeng lagi, tapi ia pura-pura acuh. Lalu Juan pun datang. "Apa kau temannya Yujin? Perkenalkan, aku pacarnya." Yujin kaget mendengar ucapan Juan. "Aku juga pacarnya," sahut Cheng Zeng tak mau kalah. Yujin mencoba meralat ucapan Cheng Zeng. "Dia temanku saat SMA," kata Yujin. Malas berbasa-basi lagi, Cheng Zeng mengajak Yujin dan Juan untuk jalan-jalan menggunakan mobilnya, dan adiknya yang menyetir. Nama adik Cheng Zeng adalah Zhang Yu. Mereka pergi ke kuil, lalu menuliskan harapan mereka. Yujin menoleh ke samping untuk melihat harapan yang ditulis oleh Cheng Zeng. Tapi Cheng Zeng segera menutupinya sambil tersenyum. Agar Cheng Zeng dan Yujin bisa berdua saja, Zhang Yu sengaja mengajak Juan untuk membeli minuman. Yujin bertanya pada Cheng Zeng, sebenarnya apa yang dia inginkan, kenapa dia datang menemuinya. "Apa kau tahu betapa menderitanya hatiku setelah kau pergi? Aku berusaha melupakanmu, tapi aku tak bisa," kata Cheng Zeng dengan emosi. Malamnya, Cheng Zeng, Yujin, dan Juan makan bersama. Cheng Zeng menawari Yujin untuk minum. Awalnya Yujin berusaha menolak, tapi karena Cheng Zeng memaksa, akhirnya ia menerimanya. Setelah Yujin mabuk dan tertidur, Cheng Zeng menawari Juan untuk minum sebagai gantinya Yujin.
tapi Juan tak menghiraukan Cheng Zeng. Cheng Zeng kesal Juan tak ingin minum demi Eugene. Akhirnya ia memilih meminumnya sendiri. Tiba-tiba Eugene mengigau memanggil nama Cheng Zeng saat ia mabuk. Dari situlah Juan mengerti perasaan Eugene untuk siapa. Semenjak kejadian itu, Juan tidak pernah lagi mau menegur Eugene. Kemudian Eugene datang ke apartemen Cheng Zeng, lalu marah pada Cheng Zeng karena mengira Cheng Zeng penyebab Juan tidak mau menegurnya lagi. Cheng Zeng terlihat senang dengan kedatangan Eugene, tapi Eugene langsung menyodorkan banyak pertanyaan. Apa yang kau katakan pada Juan? Kenapa kau selalu menggangguku? Apa yang kau rencanakan dengan adikmu? Kata Eugene sambil emosi. Cheng Zeng pun berusaha menahan emosi Eugene. Ia pun langsung mendorong Eugene ke dinding dan memegangi tangannya. Apa kau pikir aku menyebabkan masalah antaramu dengan Juan? Kau yang memanggil namaku saat mabuk. Jika kau tak percaya, kau bisa tanyakan langsung kepada Juan. Jika kau tak suka padaku, mengapa kau memberiku harapan? Mengapa kau tak menolakku? Jadi aku bisa berhenti berharap, jawab Cheng Zeng. Semenjak pertengkaran mereka saat itu, Cheng Zeng tak pernah datang lagi mengunjungi Eugene. Hari-hari Eugene pun berlalu seperti biasanya dengan tenang. Kemudian memasuki tahun 2011, Eugene berhenti melakukan kerja sampingannya karena ibunya memintanya untuk segera pulang ke kota mereka. Ibu Eugene ingin menikah lagi. Eugene merestui pilihan ibunya. Dia yakin almarhum ayahnya di sana juga ingin ibunya bahagia. Saat Eugene dan ibunya sedang jalan berdua, Eugene tak sengaja bertemu dengan Cheng Zeng. Cheng Zeng tersenyum senang melihat Eugene. Eugene berkata, "Apa yang kau lakukan di sini?" Cheng Zeng pun menjawab, "Pabrik elektronik nomor 2 di dekat rumahmu telah dibeli ibuku. Jadi aku sedang ada urusan di pabrik tersebut." Di rumah Eugene, Cheng Zeng kasihan melihat Eugene yang sudah kelelahan membuat lampion dari bambu yang berbentuk kelinci. Cheng Zeng menyuruh Eugene berhenti membuat benda tersebut. Lagi pula hasil yang kamu peroleh sangat sedikit dari kerajinan ini. Cheng Zeng menawarkan Eugene, "Bagaimana aku memberimu uang, jadi kau bisa berhenti membuat ini dan kita bisa bicara." Eugene tersinggung dengan ucapan Cheng Zeng. "Bagimu, membuat 40 atau 50 ini sangat tidak berarti. Tapi bagiku, ini bisa hidup selama 2 hari. Merasa bersalah dengan ucapannya tadi, Cheng Zeng berusaha keras untuk membuat lampion kelinci itu. Eugene pun tersentuh melihat usaha yang dilakukan Cheng Zeng semalaman. Selama semalam membuat lampion itu, Cheng Zeng berhasil membuat 5 lampion, tapi tidak ada lampion yang sempurna. Eugene tertawa melihat hasil buatan Cheng Zeng. Cheng Zeng hanya bisa tersenyum malu. Tiba-tiba Cheng Zeng berkata, "Berjanjilah setelah kau lulus, kau pergi ke Beijing dan tinggallah bersamaku." Kemudian Eugene mengangguk kecil tanda ia menyetujuinya. "Berjanjilah kali ini kau tak akan lari lagi," kata Cheng Zeng. Kelulusan sebentar lagi, semua mahasiswa berusaha mencari pekerjaan, begitu juga dengan Eugene. Dalam rangka agar bisa bersama Cheng Zeng, Eugene mengirimkan banyak lamaran kerja ke Beijing, tapi banyak yang menolak lamarannya. Lalu Cheng Zeng menelpon Eugene, "Aku sudah menemukan pekerjaan untukmu di Beijing, walau tak sesuai dengan jurusanmu." "Maaf Cheng Zeng, aku sudah menemukan pekerjaan tapi di Shanghai. Aku sudah memintamu untuk pindah ke Beijing. Apa kau tak mempedulikanku?" kata Cheng Zeng. "Aku sudah berusaha mencari pekerjaan di Beijing tapi tak ada perusahaan yang menerimaku. Aku akan segera lulus dan aku ingin segera mendapat pekerjaan," kata Eugene. "Aku sudah menyuruhmu ke Beijing, kenapa kau seegois itu?" sahut Cheng Zeng lalu langsung mematikan teleponnya. Merasa bersalah dengan Cheng Zeng karena sudah berjanji, Eugene langsung membeli tiket kereta dan pergi ke Beijing. Di dalam kereta, Cheng Zeng menelepon dan berkata ia sedang di perjalanan menuju Shanghai. Eugene kaget dan berkata ia sekarang di kereta menuju Beijing. Cheng Zeng menyuruh Eugene untuk turun di stasiun Tan Ai, ia yang akan datang ke sana. Mereka pun akhirnya bertemu di stasiun tersebut. Cheng Zeng berkata, "Walau berada di ujung dunia sekalipun, aku tak akan pernah melepaskanmu." Waktu pun berlalu dan memasuki tahun 2012. Cheng Zeng dan Eugene sedang pindahan ke rumah baru mereka. Pu Huao, Song Ming, dan Ziyi membantu beres-beres. Kemudian berganti scene. Cheng Zeng membawa Eugene ke toko sepatu lalu membelikannya sepatu yang cantik. Malamnya, mereka pergi ke sebuah pesta yang mewah. Ternyata itu rumahnya Zhang Yu, adik Cheng Zeng yang tadi. Betapa terkejutnya Cheng Zeng dan Eugene melihat Juan di sana. Zhang Yu mengatakan Juan adalah tunangannya. Eugene mengucapkan selamat kepada Juan. "Kau beruntung mendapatkan Zhang Yu, dia perempuan yang baik." Kemudian, Eugene dan Cheng Zeng ingin pulang tapi sekarang hujan. Untung saja Cheng Zeng sudah membawa payung.
Saat akan jalan, Eugene teringat dengan sepatu mahal yang ia kenakan. Ia tak ingin sepatu itu terkena air hujan, sehingga ia memilih untuk melepaskannya. Melihat hal itu, Cheng Zeng menawarkan Eugene agar dia menggendong Eugene. Eugene pun menyetujuinya. Eugene berkata, "Cheng Zeng, mengapa kau tak pernah menyerah padaku? Aku khawatir jika aku menyerah padamu, tidak ada orang yang bisa menerima temperamen burukmu," jawab Cheng Zeng. "Jadi, maukah kau menikah denganku?" kata Eugene. Eugene, aku berjanji, aku tak akan pernah meninggal kamu seumur hidupku," jawab Cheng Zeng dengan tegas. Waktu berlalu hari demi hari dan memasuki tahun 2013. Ayah tiri Eugene datang menemui Eugene. Ia mengabarkan bahwa ibu Eugene terkena kanker serviks. Tapi Eugene tak perlu khawatir, karena sekarang kondisinya masih bisa terkendali. Ayah tiri Eugene mengaku, saat ibu Eugene operasi, ia memerlukan banyak uang, sehingga ia menggelapkan uang perusahaan, dan uang itu milik keluarga Cheng Zeng. Eugene kaget mendengar hal itu. Eugene sibuk menelepon teman-temannya untuk meminjam uang, tapi tak ada yang bisa membantunya. Merasa tidak ada pilihan lain, Eugene menelepon Juan untuk meminta bantuan. Di rumah, Cheng Zeng memberitahu Eugene, tadi ada teman sebelah kamar Eugene menelepon dia, mengatakan tidak bisa memberikan Eugene pinjaman. Cheng Zeng mempertanyakan apa masalah Eugene hingga ia memerlukan pinjaman sebanyak itu. Eugene hanya diam tak menjawab. Cheng Zeng berkata, sebenarnya dia sudah tahu masalah Eugene karena tadi dia menelpon ayah tiri Eugene. Cheng Zeng memberikan banyak uang tapi Eugene tak ingin menerimanya. Eugene mengaku dia sudah meminjam uang pada Juan. Namun, betapa emosinya Cheng Zeng mendengar hal itu. "Masalah sebesar ini, bahkan kamu tak bertanya padaku dulu. Bagimu, aku ini apa? Apa aku suatu kesalahan?" kata Cheng Zeng sambil memarahinya. "Cheng Zeng, dengarkan aku. Paman Wu, ayah tiri Eugene tadi, mendapatkan pekerjaan karenamu, dan ia juga terdapat masalah penggelapan uang di perusahaanmu. Tapi bagaimana bisa kamu minjam uang kepada Juan?" kata Cheng Zeng. Cheng Zeng pergi meninggalkan Eugene dan dengan emosi menuju ke rumah Juan. Cheng Zeng melemparkan uang yang ia pegang ke Juan. Juan hanya tersenyum sinis diperlakukan seperti itu. Mereka pun terlibat pertengkaran. Akhirnya Cheng Zeng pulang ke rumah. Eugene sudah menunggunya. Eugene menghampiri Cheng Zeng dan berkata, ia akan membayar hutangnya pada Cheng Zeng. Cheng Zeng dengan emosi berkata, "Bagaimana kamu bisa melunasi hutang yang ada di hatiku?" Eugene hanya diam tak menjawab. "Bicaralah, aku paling benci saat kau diam seperti ini. Sejak tahun 2007, pertama kali aku bertemu denganmu sampai saat ini, selama 6 tahun, bagaimanapun juga, kau masih tak mencintaiku. Lupakanlah, mari kita berpisah," ucap Cheng Zeng. Keesokan harinya, Song Ming menelepon Eugene. "Halo, apa ini Su Eugene? Cheng Zeng akan ke Amerika. Kamu masih bisa bertemu dengannya sore ini sebelum jam 4 di bandara." Cheng Zeng gelisah menunggu Eugene untuk menghubunginya. Tapi, sampai pesawat akan berangkat, Eugene tak kunjung juga menghubunginya. Eugene menatap layar handphonenya. Ia ragu menghubungi Cheng Zeng atau tidak. Akhirnya, sebuah SMS masuk ke handphone Cheng Zeng. Cheng Zeng memutuskan agar pesawatnya berangkat ke Amerika. Kemudian, scene melompat ke tahun 2014. Setelah berpisah, Eugene mulai merasa kesepian dan kehilangan Cheng Zeng. Ia berhalusinasi melihat sosok Cheng Zeng berada di mana-mana. Ia pun mulai merindukan kehadiran Cheng Zeng. Eugene datang ke kuil yang pernah ia kunjungi bersama Cheng Zeng. Lalu ia teringat akan harapan yang ditulis oleh Cheng Zeng dulu. Saat melihat harapan Cheng Zeng, Eugene pun menangis. Waktu memasuki tahun 2015. Akhirnya, Eugene memutuskan untuk menyusul Cheng Zeng ke Amerika. Eugene membawa peta dan bertanya-tanya ke orang-orang di sekitarnya. Ternyata, Eugene sedang mencari alamat Cheng Zeng di Amerika karena ingin menemuinya. Eugene sampai di depan sebuah hotel. Eugene terdiam saat melihat Cheng Zeng keluar dari hotel itu. Cheng Zeng membuka pintu mobilnya lalu diam sambil menatap langit. Eugene ingin mendekati Cheng Zeng, tapi ia terhenti saat melihat seorang wanita hamil keluar dari hotel itu.
Cheng Zeng segera membantu wanita hamil itu jalan. Eugene hanya bisa menangis melihatnya dan memilih pergi dari situ, karena Eugene mengira bahwa wanita hamil itu adalah istri Cheng Zeng. Tanpa sengaja, Cheng Zeng melihat Eugene sedang berlari di pinggir jalan. Cheng Zeng segera berlari mengejar Eugene tapi tidak ketemu. Kemudian scene berganti. Eugene sedang berdiri di atas atap sekolahnya dulu. Tiba-tiba ada yang menarik rambutnya. Saat menoleh ke samping, Eugene terkejut melihat Cheng Zeng. Apakah berusaha menemukanku di New York beberapa waktu yang lalu? Eugene hanya diam saja. Cheng Zeng mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan video wanita hamil yang pernah berdua dengan Cheng Zeng di hotel tersebut. Di dalam video, ada wanita itu, bayinya, dan juga suaminya. Wanita itu menjelaskan saat Eugene ke New York, dia masih dalam keadaan hamil. Cheng Zeng hanya membantunya sebagai teman. Setelah mendengar hal itu, Eugene hanya bisa menangis karena dia sudah salah paham. Eugene dan Cheng Zeng pun berpelukan. Film ini pun berakhir dengan happy ending.